Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ASN yang terhormat. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait berita yang kami lihat ramai di kolom komentar ya. Dan kurang lebih redaksi pertanyaannya seperti ini. Pak Admin, beredar informasi kenaikan gaji PNS mulai Oktober 2024. Validkah informasi ini? Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu. Kita cek fakta yang ada supaya kita tetap berada di rel informasi yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, disimak sampai tuntas. Ada beberapa fakta yang harus kita pahami sama-sama ya. Ini kami menyampaikan apa adanya supaya Bapak Ibu tidak hanyut dalam gelombang hoax. Ada beberapa fakta. Yang pertama, memang ada pernyataan dari tim kampanye nasional kemarin, dan ini orang penting memang di Gerindra dan tim Prabowo Gibran, terkait kenaikan gaji mulai Oktober 2024, dan itu disebutkan gaji guru seperti itu. Tolong diberitahu kawan-kawan yang hadir hari ini kabar baik kepada semua yang hadir di sini yang ada keluarga atau sahabat atau pacar atau siapa yang jadi guru, mereka akan dapat tambahan gaji bulan Oktober. Mulai bulan Oktober kita akan berikan 2 juta per bulan. Fakta yang kedua, Prabowo memang komitmen menaikkan gaji ASN. Dan biasanya kita ketahui selama ini kenaikan gaji ASN itu disertai dengan kenaikan gaji pensiunan. Tapi beliau sendiri, Prabowo itu tidak menyebut besaran dan waktu kapan kenaikannya. Harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Fakta yang ketiga, Prabowo dilantik Oktober 2024. Ini yang perlu kita pahami sama-sama. Fakta yang keempat, memang Menteri Keuangan itu menyampaikan dalam pidatonya bahwa yang mengumumkan kenaikan gaji adalah Pak Prabowo. Tapi apakah ini lantas artinya adalah kenaikan gaji mulai Oktober karena Pak Prabowo dilantik? Perlu kita pahami, hingga hari ini tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah secara gamblang menyebutkan bahwa kenaikan gaji mulai Oktober 2024. Ibu Menteri kemarin menyampaikan, hanya menyebut bahwa Pak Prabowo yang menyampaikan kenaikan gaji. Tidak disebutkan waktunya. Seperti itu. Jadi tidak ada hingga hari ini keterangan resmi dari pemerintah atau pihak terkait bahwa kenaikan gaji itu mulai Oktober, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dan kita ketahui selama ini kenaikan gaji ASN itu dimulainya Januari. Alurnya biasanya diumumkan Pak Presiden 16 Agustus, kemudian dimulai kenaikannya di Januari tahun berikutnya. Ya, sekali lagi kesimpulannya hingga hari ini belum ada kepastian apakah memang Oktober atau bulan berapa. Tidak ada. Yang ada memang adalah keterangan dari beberapa menteri semacam sinyal kenaikan gaji, tapi waktu itu tidak ada Bapak Ibu, seperti itu. Oke, mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan, ya. Oh, nggak di tanggal 16 Agustus Bu sama Pak Jokowi? Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini. Itu ya. Terima kasih semuanya. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Sehingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi penduduk Maret 2024 data 0,68 juta dibandingkan Maret 2020. Dari sisi 0,68
juta tadi, 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya ingin sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250. Yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8, tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang ke-8 adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri Bappenas, silakan meninggal.